Kalung udah beres, sekarang tinggal ngurusin Luna. Beliin bunga mungkin dia akan suka kali ya. Halo? Iya, Pak? Ke kantor sekarang. Oke. Aku ke sana sekarang, Pak. Iya. Luna, aku minta maaf ya. Ini papa aku minta datang ke kantor. Nanti setelah itu, aku pasti akan temuin kamu. Apa lu, hah? Lu nantangin gua? Udah bosan hidup lu. Bentar, Bang. Bang, saya di sini bukan cuma cari masalah, Bang. Justru saya mau nengahin abang sama bapak. Ya, saya yang bayar utangnya. Fajar, jangan nak. Ini masalah ibu sama bapak. Iya, Jar. Biar bapak yang nanggung semua resikonya, Jar. Pak, Bu, aku tuh udah anggap bapak sama ibu kayak orang tuaku sendiri. Ini tolong jangan nolak ya. Lagian kasihan kan Renata kalau bapaknya diambil sama preman. Berapa utangnya, Bang? 10 juta! Aduh, banyak banget lagi utangnya. Mana cukup tabungan gue. Untuk mengembalikan ingatan langit memang tidak bisa instan. Tapi kalau ada bantuan orang terdekatnya, seperti pacarnya, mungkin bisa mempercepat penyembuhan ingatan langit. Tapi aku bukan pacarnya Langit. Tuh kan Renata, dokter aja bilang kayak gitu. Gimana aku harus bilangnya ke Tante Yasmin kalau itu semua cuma pura-pura? Aku sama Langit gak pernah punya momen indah. Gimana cara aku buat ngebantu ngembaliin ingatan Langit? Tante yakin kok, kamu pasti bisa bantu Tante untuk mengembalikan ingatannya Langit lagi. Karena Tante pernah lihat cara Langit memandang kamu dan cara kamu memandang Langit. Kalian berdua itu jatuh cinta sekali. Tante yakin ini akan berhasil. Renata, kamu harus ingat, pernikahannya Langit dengan Luna itu cuma hitungan hari lagi. Jadi sebisa mungkin kamu harus ngebalikin kenangan kamu sama Langit. Ya. Sebenarnya semua keluarga harus bisa untuk memulihkan ingatan langit. Salah satu caranya dengan mengingat-ingat kembali kejadian penting sebelum kecelakaan itu terjadi. Dokter, apa mungkin ingatan anak saya itu bisa kembali dalam waktu cepat? Tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Sebelum kita coba.
Bengong lagi lu. Hah? Lu mau main sama gua? Hah? Bang, iya, mau gua ajar lu. Enggak, Bang. Hah? Jangan, Fajar gak ada hubungannya sama Johan. Lu jangan ikut campur ya. Tunggu sini, Bang. Saya siapin uangnya. Nah, kan gampang urusannya kalau gini. Gue yang utang, ada yang nanggung masalah gue. Saya baru dapat juta. Saya cari dulu. Nanti saya bayar. Fajar, kamu gak perlu melakukan hal ini, nak. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Ini semua masalah Pak Johan, suami ibu. Kamu gak ada hubungannya, nak. Ini masih kurang 6 juta ya? Gue nggak mau tahu. Secepatnya, lu cari sisanya. Kalau sampai gue balik lagi ke sini, uangnya nggak ada, gue berak-abrik nih rumah. Paham lo? Lu juga mana? Iya, Bang. Tut. Kamu kenapa, Yasmin? Hah? Kok tiba-tiba muka kamu berubah sedih gitu? Langit, Kak. Langit gak jadi datang. Langit gak jadi datang ya? Tapi kamu tenang aja, Yasmin ya. Kamu gak usah panik. Oke, kita tenang semua di sini. Karena aku akan selalu bantu kamu dan pasti ada jalan keluarnya. Renata, kamu juga jangan khawatir ya. Tante yakin kok ini pasti berjalan dengan baik. Ya kan, Kak? Tapi Tante, yang saya bingung gimana cara saya ngebantu Langit. Apalagi kalau sampai Om Dava tahu, pasti Om Dava nggak akan ngizinin kan, Tante? Tante, jangan-jangan Langit tahu saya kesini, makanya dia nggak mau datang ke sini. Oh, enggak. Langit itu nggak tahu kalau kamu ada di sini. Kamu nggak usah khawatir. Saya nggak bilang kok. Ya, soalnya Langit tuh benci banget sama saya, Tante. Dan dia pernah bilang sama saya kalau dia nggak mau ketemu saya lagi. Apalagi tadi dia kesel banget pas ketemu di taman. Renata bener juga, Kak. Mas Dava pasti nggak kasih izin kalau tahu Renata mau bantu Langit. Gimana ya, Kak? Tunggu. Tiba-tiba kakak dapat ide bagus, Yasmin. Dava nggak akan tahu kalau Renata itu menemui Langit. Bahkan Langit pun nggak akan sadar. Gimana bisa, Tante? Kan keluarga Wiratama kan tahu wajah saya. Justru itu. Mereka nggak akan tahu kalau kamu merubah penampilan kamu. Dengan cara kamu menyamar Renata. Nyamar? Nyamar jadi apa, Tante? Terapisnya Langit. Terapisnya Langit. Terapis? Tante, saya nggak bisa. Saya tuh nggak bisa acting, apalagi jadi terapis, Tante. Saya juga nggak tahu soal medis. Udah, kamu tenang aja. Semuanya nanti Tante yang atur. Renata, kita udah punya caranya. Kamu masih mau bantu kita kan? Please. Iya, Tante. Makasih, Renata. Kamu pasti bisa kok. Ayo, yuk. Ayo.
Apa aku bisa pura-pura jadi terapis untuk langit di rumahnya? Semua keluarga langit pasti ngenalin wajah aku. Gimana kalau aku sampai ketahuan sama mereka? Apalagi ada Luna. Dia pasti marah besar. Ya Allah, karena aku langit kehilangan ingatannya, aku mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah langit, kembalikan ingatannya. Jika aku harus membantu dia agar bisa mendapatkan semua ingatannya kembali, aku akan lakukan ya Allah. Semoga bentuk ikhtiarku ini bisa menjadi ridhomu untuk kesembuhan langit. Amin. Ibu, maafin Rena ya Bu. Rena udah nutupin semua ini sama Ibu. Semoga Ibu bisa ngerti sama keputusan Rena. Ibu gak enak hati sama kamu, Fajar. Kamu sampai ngerelain uang tabungan kamu yang selama ini kamu kumpulin dari hasil keringat kamu sendiri, cuma buat ngelunasin hutang suami saya yang jelas-jelas bukan keluarga kamu. Bu, Fajar ikhlas kok, Bu. Ibu gak usah khawatir tentang ini ya. Apa juga? Bagaimana Ibu gak kepikiran, Nak? Kamu jadi ikut menanggung beban masalah keluarga Ibu. Kamu udah nolongin keluarga Ibu. Kamu juga udah bayarin hutang suami Ibu. Ibu gak ngerti lagi harus bagaimana Ibu ngebayar balas budi kamu, Nak. Lebay banget Arumi. Bukannya senang suaminya diselamatin, malah sok merasa utang budi lagi. Ibu gak usah khawatirin hal itu ya. Lagian, aku kan juga gak pernah ketemu sama orang tua aku. Dan menurut aku, ketemu bapak dan ibu aja udah anugerah buat aku. Jar, nanti kalau misalnya Bapak udah sembuh, Bapak akan cari kerja ya. Bapak akan bayar semua uang-uang yang sudah kamu keluarkan. Pak, udah. Nggak usah dipikirin kalau nanti. Emang sih, aku nabung itu udah lumayan lama. Tapi, tujuannya emang pas Fajar udah nikah nanti, Fajar tuh emang pengen banget ngerawat mertua Fajar selayaknya orang tua Fajar sendiri. Karena Fajar nggak pernah ngerasain punya orang tua dari kecil. Dan yang apa Fajar lakuin tadi, aku lakuin itu buat bapak dan ibu yang udah kayak orang tua aku sendiri. Ya Allah, Nak. Semoga Allah ngelindungin kamu ya. Amin. Terima kasih ya, Pak Fajar. Sama-sama, Pak. Tapi ada satu yang Bapak takutin sebenarnya. Bapak takut kalau misalnya Renata tahu soal ini, Renata akan marah dan benci sekali sama Bapak. Ya wajar lah, Mas, kalau Rena marah sama kamu. Bapak tenang aja. Aku gak akan ngomong apa-apa sama Rena. Aku tutup rapat-rapat ya, Pak. Terima kasih. Fajar, kamu memang benar-benar anak yang baik. Siapapun yang menjadi istri kamu nantinya,
pasti dia adalah perempuan yang paling bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Kok senyum-senyum gitu kayak ceria banget? Aku punya kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembira apa, Nak? Bu, Rena dapat pekerjaan baru sebagai terapis kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku senang banget Bu dapat pekerjaan baru lagi. Doain Rena ya Bu. Ibu itu selalu ngedoain kamu. Walaupun pekerjaan kali ini nggak sesuai sama bidang yang kamu kuasain. Tapi Ibu yakin kamu cepet belajarnya. Maaf ya Bu, Rena nggak bisa jujur sepenuhnya sama Ibu. Kalau Rena akan jadi terapis untuk langit di rumahnya. Nah, pas banget nih. Kan lagi ada momen bahagia. Harusnya tuh kita makan-makan. Tapi karena emang waktunya belum ya. Kayaknya harus pasang sesuatu deh. Apa tuh? Musik. Ah, Bapak setuju. Iya kan? Langsung aja. Kita harus rayain joget-joget dulu. Ayo. Oh. Wajar anak yang baik, yang akan bisa membahagiakan kamu, Rena. Ibu berharap dia yang akan jadi jodoh kamu. Ayah ngapain di kamar Rena? Pelan-pelan ngomongnya. Nanti ibu kamu denger. Hei, ayah punya sesuatu untuk kamu. Tadam. Ayah, Handphone kamu. ya Rena. Ya ampun Ayah, makasih ya. Bentar. Kok Ayah bisa dapetin HP-nya Rena? Gimana caranya? Tadi ayah kan keluar. Ayah lewat tuh klubnya si Mami itu yang dulu ayah paksain kamu kerja di sana. Ayah sedih banget, ayah menyesal banget. Ayah nangis di sana. Tapi ayah inget kalau barang-barang kamu masih ada di sana kan. Ayah coba untuk ngambil semua barang-barang kamu. Tapi ayah dijaga, yang dipukulin sama security di sana. Jadi ayah cuma bisa dapetin handphone kamu aja. Ya ampun Ayah, gak apa-apa dong. Dapat HP Rena aja tuh Rena udah seneng banget ya. Jadi nanti Rena bisa ngabarin ibu. Ibu jadi nggak perlu khawatir lagi. Iya. Ayah, sekali lagi makasih ya. Iya, nah. Ayah yang salah sama ini kok. Yang penting ayah kepingin putri ayah yang cantik ini bisa menggapai semua mimpi-mimpinya. Bisa jadi orang yang paling berhasil. Tapi ada yang ayah kelewat tuh. Dengar-dengar kamu dapat kerjaan. Kok mendadak banget? Ayah kok nggak diceritain soal itu? Kok jadi sedih sih? Oh, masih ada sangkut pautnya sama langit ya? Iya ya. Rena bakal kerja di rumahnya Langit untuk kembaliin ingatannya Langit. Anak ayah. Kamu sadar gak sih? Dari kecil itu, kamu itu gadis yang pinter sekali. Kamu tuh paling bisa bikin orang tenang, bisa bikin... Ayah, Tapi Rena tuh harus bohong ya. Rena harus pura-pura jadi terapisnya Langit. Sebenarnya tuh Rena takut banget ya. Gimana kalau sampai ketahuan?
Rena takut. Re, dengerin ayah. Kalau kamu melakukan kebenaran, pasti nantinya akan ada jalan buat kamu. Dan apa semua yang kamu takutin nggak akan terjadi. Pasti itu. Karena kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang benar. Ayah yakin sekali kamu pasti bisa. Ayah, makasih ya. Ayah selalu support Rena. Ayah. Mengejutkan. Secepatnya Renata dan Langit akan selalu bersama. Sekarang tinggal memikirkan cara supaya Langit bisa menikah dengan Renata, bukan dengan si Luna. Renata, udah siap nih. Buruan keluar. Tuh, kamu udah ditungguin. Ya udah ya, Rena mau mandi dulu ya. Yes. Bentar lagi jadi orang kaya. Orang kaya. Aku harus dapatkan nomor HP tukang servisnya HP Sandra. Sial, kenapa sampai lupa bawa kacamata lagi? Aduh. Siapa yang masuk kamar gua? Siapa di luar? Halo? Halo? Wah, kayaknya ada yang nggak beres nih.